Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Baik, Pak. Pak. Baiklah, mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan doa. Untuk pembacaan doa kita pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Ananda Nopa Wahyudi. Silakan. Siap, gerak. Baiklah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi zidni zidni ilman ilman warzuqni warzuqni fahma. fahma. Ya Ya Allah, Allah, tambahkanlah Berikanlah ilmuku. yang Amin. bermanfaat. Amin. Amin. berdoa selesai. Terima kasih pada Nanda kami. Opa, silakan kembali ke tempatnya. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya silakan anak-anak untuk memeriksa tempat duduknya masing-masing. Mungkin kalau masih ada sampah, kertas, ataupun yang lainnya, silakan dibersihkan dulu. Bagaimana? Apakah sudah dibersihkan? Sudah, Pak. Nah, baiklah. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Kalau tempat duduk kita sudah bersih, maka proses pembelajaran pun akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang kedua, menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang ketiga, membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keragaman sederhana. Kemudian yang keempat, menyimpulkan pembelajaran di balik hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kemudian yang selanjutnya, meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kemudian membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian, dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, meyakini kebenaran kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, marilah kita awali dengan supaya pembelajaran kita hari ini lebih bersemangat. Mari sama-sama kita memulai dengan tepuk semangat. Oke, Ibu Sil. Ibu Sil, silakan untuk memimpin tepuk semangat kita pagi hari ini. Ya, Pak. Mari teman-teman kita tepuk semangat pada pagi hari ini. Tepuk semangat. Aha, aha. Se. Aha, aha. Ma. Aha, aha. Ngat. Aha, aha. Se. Semangat. Terima kasih kepada Anda, Cynthia. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita simak satu video yang mana sebelumnya sudah Pak Guru share ke grup kita untuk dipelajari lebih dahulu. Namun hari ini Pak Guru akan menampilkan kembali. Namun Pak Guru akan menampilkan secara singkat saja.
Setelah melaksanakan ibadah haji, para pemeluk Islam dari Yasrib pulang menunggu kedatangan muhajirin Mekah. Di Mekah, Muhammad SAW mulai membujuk kaum muslimin di sana untuk berhijrah. Hijrah merupakan langkah yang cukup besar resikonya. Setiap orang yang merasa tidak mampu bebas untuk tetap tinggal di Mekah. Pada musim panas tahun 622 Masehi, sekitar 70 orang bersama keluarganya meninggalkan Mekah menuju Madinah. Di sana, mereka tinggal di rumah sahabat Ansor sampai mereka mempunyai rumah sendiri. Ketika Quraisy mulai menyadari akan adanya eksodus tersebut, mereka berusaha mencegah beberapa orang dari melakukan hijrah ke Madinah. Mereka memandang hijrahnya Muhammad sebagai ancaman yang serius. Mereka khawatir di bawah kepemimpinan Muhammad SAW, penduduk Yasrib akan menyerang Mekah atau paling tidak memotong jalur perdagangan mereka ke Syam. Akhirnya, mereka melakukan rapat di Darun Nadwa, parlemen Mekah. Iblis datang dalam pertemuan tersebut dalam bentuk seorang tua yang bijak. Dalam rapat, kemudian Rasulullah SAW pulang dan dia menemukan di sampingnya ada beberapa lubang. Lantas menyobek kainnya dan mencoba. Menyadari bahwa kafir Quraisy mulai memburu di sekitar lokasi tersebut, maka segera kembali ke Mekah 7 September 672 Masehi. Di tengah kecemasan umat Islam menuju ke satu sisi bangunan yang cukup lebar tetap dibiarkan terbuka sebagai persaudaraan tanpa memandang kesukuan. Islam telah membangun satu kekuatan dan menghapuskan segala perbedaan. Baiklah anak-anak semua, dari video yang sudah kita tampilkan, Pak Guru ingin bertanya, apakah sudah paham dengan video yang sudah ditampilkan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak, paham. Kalau belum, sedikit Pak Guru akan menjelaskan tentang perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Di sini kita awali dengan makna hijrah itu sendiri. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah artinya perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dan sebagainya dari tekanan kaum kafir Quraisy. Kemudian, apa yang menjadi penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Bagaimana sudah kita saksikan di dalam video pembelajaran tadi, yang mana kaum musyrik, yaitu orang-orang kafir Quraisy, sudah bermusyawarah, bermufakat. Salah satu tujuannya adalah ingin membunuh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena sudah begitu banyak orang yang percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu kebenaran dari Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama yang menjadi penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW adalah tentulah ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerintahkan Nabi untuk melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang kedua, penyebabnya adalah tekanan dari kaum kafir Quraisy. Kalau kita telusuri, kalau Rasulullah SAW menginginkan atau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kehancuran daripada kaum kafir Quraisy ini, bisa saja dengan mudah. Namun beliau tidak menginginkan. Kenapa aku dulu Beliau ingin menyelamatkan daripada sahabat-sahabat beliau. Ada enggak? Masih banyak yang baru masuk ke dalam Islam. Jadi salah satu tujuannya adalah
dengan tekanan kaum kafir Quraisy, terutama banyak yang menekan sahabat yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah. Yo. Itu adalah salah satu penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Kemudian jaminan keamanan dari penduduk Madinah itu sendiri. Di kota Mekah beliau mendapatkan tekanan, tapi di kota Madinah penduduk Madinah mengatakan kami menjamin keamanan atau tekanan dari kaum kafir Quraisy. Kemudian di Madinah beliau mendapatkan jaminan keamanan. Kemudian juga penyebabnya adalah permintaan dari penduduk Madinah itu sendiri. Padahal sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, penduduk Madinah sudah mendengar kabar bahwasanya ada seorang nabi yang berasal dari tanah Arab. Namun walaupun mereka belum pernah bertemu, namun mereka percaya akan kedatangan seorang nabi di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka mereka meminta supaya Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Jadi itu penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Kemudian perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW merupakan perjalanan yang sangat melelahkan. Di samping perjalanan yang melelahkan dan juga perjalanannya sangatlah jauh. Kita lihat di PPT yang sudah Pak Guru tampilkan di sini, perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu dimulai dari adanya kaum kafir Quraisy menyusun rencana. Apa rencana daripada kaum kafir Quraisy ini? Di awal pembelajaran tadi sudah Pak Guru sampaikan, misalnya Pak, ke WC, kaum musyrik. Silakan Bu, silakan. Ya, kita lanjutkan. Kaum kafir Quraisy menyusun rencana. Apa rencana mereka? Mereka ingin membunuh Muhammad SAW baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Kemudian Rasulullah SAW pun menyusun rencana hijrah. Jadi hijrahnya Nabi ini tidaklah dengan secara langsung, secara spontan, tapi sudah disusun di awal-awal. Ya. Beliau menyusun rencana hijrah ini bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Pada malam hijrahnya beliau meminta kepada seorang pemuda, yang mana pada waktu itu Ali bin Abi Thalib masih dalam keadaan masih muda. Wahai Ali, silakan engkau tempati tempat tidurku, dan beliau akan melaksanakan perjalanan menuju ke kota Madinah. Padahal pada di waktu malam, rumah Rasulullah SAW sudah dikepung oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy. Mereka harus menangkap Nabi Muhammad SAW baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Ketika di waktu pagi, ya, kemudian pemuda-pemuda kafir Quraisy ini menyelinap masuk ke rumah Rasulullah SAW. Tetapi mereka tidak mendapatkan Rasulullah SAW tidur di tempat tidur beliau. Namun yang mereka temui adalah Ali bin Abi Thalib. Dengan marahnya mereka mencari, dan Rasulullah SAW sudah bersama dengan Abu Bakar berangkat, dan mereka menginap 3 malam di Gua Sur. Kaum pemuda-pemuda kafir Quraisy pun mengejar Rasulullah SAW, dan sampailah di Gua Sur tersebut. Ya. Ketika sudah sampai di Gua Sur, mereka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Di depan bibir gua bersarang laba-laba, bersarang burung. Sehingga kaum kafir Quraisy ini menyangka kalau seandainya Muhammad bersama dengan pengikutnya, bersama dengan Abu Bakar masuk di dalam gua, sarang laba-laba hancur dan sarang burung pun akan hancur di bibir gua tersebut. Sehingga tidak ada keinginan mereka untuk masuk ke dalam gua. Padahal di saat itulah Abu Bakar bersama dengan Rasulullah. Abu Bakar di saat itu mengeluarkan keringat panas, ketakutan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallah ma'ana." Wahai Abu Bakar, janganlah engkau takut dan janganlah engkau gentar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Jadi hijrahnya Nabi Muhammad SAW sudah disusun beliau dari awal-awalnya. Kemudian Nabi menuju bersama dengan Abu Bakar menuju Gua Sur. Ya. Pada pagi harinya beliau melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah dan sampailah beliau ini ke kota Madinah. Kemudian anak-anak semua, halo anak-anak semua, apakah masih ada? Oke, kita lanjutkan. Dari kisah perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini, apa yang bisa kita teladani dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah ini? Pertama adalah Dari sikap Nabi Muhammad, Pak. ya, yang pertama itu adalah rela berkorban, percaya diri, teguh pendirian, dan mempunyai sikap tanggung jawab. Kemudian hijrahnya, hikmah yang bisa kita ambil dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW adalah pertama, kaum muslim selamat dari ancaman kaum kafir Quraisy. Kemudian bertambahnya kecintaan kaum muslim kepada Islam. Kemudian semakin kuatnya persaudaraan kaum muslimin, yaitu antara kaum muslim Mekah dengan kaum muslim Madinah. Dan yang terakhir, terjalinnya persaudaraan baru antar kaum muslimin. Baiklah anak-anak semua, sebelum Pak Guru memberikan tugas kepada anak-anak semua, apakah sepanjang penyampaian Bapak tadi apakah sudah bisa dipahami? Bisa, Pak. Baiklah. Jelas. Baik, terima kasih. Baiklah, di awal-awal tadi Boleh Pak Guru bertanya, sudah. Pak. Pak, boleh bertanya. Ya, silakan Bu, silakan. Hijrah itu apa, Pak? Baiklah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Di awal-awal tadi Pak Guru sudah menjelaskan bahwasanya hijrah itu adalah artinya perpindahan, ya, perpindahan Nabi Muhammad bersama sebagian pengikutnya dari kota Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk menyelamatkan diri dan sebagainya dari tekanan kaum kafir Quraisy. Ya, jadi hijrah artinya perpindahan, ya. Tidak terhubung, kan? Jadi Tidak terhubung internet. di awal-awal pembelajaran tadi Pak Guru sudah membentuk kelompok, ya, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, masing-masing kelompok Pak Guru sudah memberikan LKPD-nya. Silakan untuk dikerjakan, ya. Silakan untuk dikerjakan. Nanti Pak Guru akan menampilkan masing-masing kelompok untuk menyampaikan presentasinya. Pak Guru memberikan waktu, silakan dalam waktu 5 menit. Kita mulai dari kelompok 1. Ya. Silakan untuk mempresentasikan. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 1. Dilanjut dengan kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Terima kasih, kita kasih Ya, aplaus Pak. untuk LKPD-nya dikumpulkan, Pak. silakan dikumpul. Kemudian ada satu lagi tugas yang Pak Guru berikan itu untuk dikerjakan di rumah masing-masing di minggu depan kita kumpulkan, ya. Ya, Pak. Baiklah, mungkin sampai di sini untuk pembelajaran
kita tentang perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita, bisa kita teladani dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kita sudahi dengan pembacaan doa. Kita doa sama-sama dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.